Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Pada video kali ini saya akan melanjutkan memberi contoh jurnal pembelajaranku pada modul yang ketiga. Langsung masuk ke sertifikasi pendidik. Ini untuk modul yang ketiga mengenai pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya telah menyelesaikan rangkaian unit pembelajaran dan juga telah menyelesaikan post-test. Sini untuk bagian cover ya, saya tulis jurnal pembelajaranku pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, langsung saja ke nomor 1 ya, di sini pendahuluan. Untuk pendahuluannya saya mencantumkan atau saya menuliskan materi ya, bahwasanya pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan salah satu bagian integral dari sistem pendidikan yang berfokus pada penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki berbagai macam keterbatasan fisik, intelektual, emosional, atau sosial. Istilah anak berkebutuhan khusus mencakup beragam kondisi, mulai dari gangguan penglihatan, pendengaran, dan mobilitas hingga kesulitan belajar, autisme, atau gangguan emosi dan perilaku. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik unik yang membutuhkan penanganan dan pendekatan khusus dalam proses belajar mengajar. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya bertujuan untuk memberikan mereka akses terhadap pendidikan, tetapi juga memfasilitasi pengembangan potensi mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan mandiri dalam kehidupan masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pendidikan anak berkebutuhan khusus telah diatur melalui kebijakan inklusif yang memungkinkan anak-anak ini belajar bersama anak-anak lain di sekolah umum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif bagi ABK masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, kesiapan sekolah dan guru, hingga stigma sosial. Pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus merupakan langkah awal yang penting untuk memahami kebutuhan spesifik anak-anak ini dan bagaimana sistem pendidikan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, dengan memahami dasar-dasar pendidikan bagi ABK, diharapkan guru, orang tua, dan masyarakat dapat lebih memahami peran mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, ramah, dan inklusif bagi semua anak tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua di sini ada isi ya. Yang pertama saya menerangkan terlebih dahulu mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu guru hebat ya di sini. Kalau saya bacakan mungkin terlalu panjang, ini untuk isi yang saya tuliskan. Di sini mengenai anak kebutuhan khusus. Kemudian ABK membutuhkan penanganan khusus. Kemudian di sini contoh kategori anak berkebutuhan khusus, diantaranya ada gangguan sensorik, gangguan fisik, kesulitan belajar, gangguan perkembangan. Yang terakhir itu ada gangguan emosi dan perilaku. Nah, tadi kan mengenai saya menerangkan pada bagian isi ini, bagian A itu mengenai anak berkebutuhan khusus. Kemudian isi yang kedua itu atau yang bagian B-nya mengenai pendidikan inklusifnya. Saya terangkan juga. Bisa dilihat ya oleh Bapak dan Ibu guru hebat. Kemudian juga ada beberapa ciri utama pendidikan inklusif. Di antaranya yang pertama, ada akses yang setara, penyesuaian kurikulum, keterlibatan aktif, kolaborasi antar pemangku kepentingan, kemudian ada penghargaan terhadap keragaman. Nah, bagian C-nya ya di sini pada bagian isi pada bab C-nya ini mengenai implementasi pendidikan inklusif di kelas.
Adapun refleksi atau pengalaman yang saya tulis di sini di kelas saya atau di kelas yang saya ajar, saya memiliki seorang siswa yang memiliki kondisi fisik berbeda, yaitu tangan dan kakinya tidak berkembang secara normal. Meskipun kondisinya seperti itu, ia adalah anak yang cerdas dan selalu semangat untuk belajar seperti teman-temannya. Sebagai seorang guru, saya sadar bahwa saya harus memastikan lingkungan belajar di kelas saya mendukung keberagaman ini. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyesuaikan fasilitas. Saya bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memastikan bahwa meja dan kursi diatur agar lebih nyaman baginya, sehingga ia bisa menulis dan bergerak lebih leluasa. Saya juga memastikan jalur masuk dan keluar kelas dapat diakses dengan baik oleh Fadil. Kemudian di awal pertemuan kelas, saya berbicara dengan seluruh siswa tentang pentingnya saling menghormati dan membantu satu sama lain. Saya menjelaskan bahwa meskipun Fadil memiliki kondisi fisik yang berbeda, dia memiliki kemampuan yang sama dengan mereka dalam belajar dan berkontribusi dalam kegiatan kelas. Tanggapan mereka sangat positif dan mereka menunjukkan antusiasme untuk saling mendukung. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, saya memastikan bahwa Fadil dapat berpartisipasi secara aktif. Saat ada kegiatan yang melibatkan gerakan fisik atau permainan, saya memberikan peran yang tetap membuatnya terlibat namun disesuaikan dengan kemampuan fisiknya. Contohnya, saat ada permainan kelompok, saya memberikan peran koordinatif atau strategis kepada Fadil, sehingga dia bisa tetap berkontribusi tanpa merasa terbebani oleh keterbatasan fisiknya. Ternyata ini sangat efektif karena teman-teman sekelasnya melihat Fadil sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tim mereka. Kemudian selama pelajaran saya juga memberikan kebebasan pada Fadil untuk memilih bagaimana dia menyelesaikan tugasnya. Jika menulis sulit, dia bisa mengerjakan secara lisan. Hasilnya, Fadil tetap mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan mencapai hasil yang setara dengan teman-temannya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang penyesuaian fisik atau fasilitas, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang saling mendukung, mengutamakan empati, dan memberdayakan setiap anak sesuai potensinya. Fadil berkembang dengan baik di kelas tersebut dan teman-temannya pun semakin memahami arti inklusi dan kebersamaan. Untuk bagian D-nya yaitu mengenai refleksi diri. Pengalaman mengajar Fadil, seorang siswa dengan kondisi fisik yang berbeda, telah memberikan pelajaran berharga tentang makna pendidikan inklusif yang sejati. Dalam proses pembelajaran ini, saya tidak hanya belajar bagaimana menyesuaikan fasilitas agar sesuai dengan kebutuhan fisiknya, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung dan merangkul keberagaman dalam segala aspek, baik fisik maupun akademis. Langkah pertama yang saya ambil yaitu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengatur meja, kursi, dan aksesibilitas kelas. Menjadi bagian penting untuk memastikan Fadil dapat belajar dengan nyaman. Meskipun langkah ini terkesan teknis, saya menyadari betapa pentingnya memberikan perhatian khusus pada hal-hal seperti ini agar anak merasa diterima dan dihargai. Aksesibilitas fisik adalah prasyarat dasar agar Fadil bisa fokus pada belajar, bukan pada hambatan lingkungan. Namun, saya juga menyadari bahwa pendidikan inklusif jauh melampaui sekedar penyesuaian fasilitas. Yang lebih penting adalah bagaimana saya dan siswa lain bersikap dan merespon kehadiran Fadil di kelas. Melalui dialog awal yang saya lakukan dengan seluruh siswa tentang pentingnya menghargai satu sama lain, saya melihat antusiasme yang luar biasa dari mereka untuk mendukung Fadil. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran guru dalam membangun budaya inklusif di kelas.
Dengan membuka ruang dialog tentang perbedaan, siswa menjadi lebih peka, empati, dan siap untuk saling mendukung. Saya juga belajar bahwa setiap anak memiliki potensi yang harus diberdayakan. Dalam kasus Fadil, meskipun keterbatasan fisiknya mungkin menghalangi partisipasinya dalam beberapa aktivitas, saya berusaha untuk mencari alternatif agar dia tetap bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Misalnya, saat ada kegiatan yang menuntun gerakan fisik, saya memberikan peran strategis atau koordinatif yang tetap membuat Fadil merasa terlibat dan dihargai. Hal ini tidak hanya memberikan Fadil kesempatan untuk berkontribusi, tetapi juga membentuk persepsi positif teman-temannya terhadap Fadil sebagai bagian integral dari kelas. Yang tidak kalah penting adalah memberikan fleksibilitas dalam tugas sehari-hari. Saya menyadari bahwa menulis mungkin menjadi tantangan bagi Fadil, sehingga memberikan kebebasan baginya untuk menyelesaikan tugas secara lisan adalah solusi yang tepat. Hasilnya sangat memuaskan, karena Fadil tetap dapat menunjukkan pemahaman dan kemampuan akademiknya dengan cara yang sesuai dengan keadaannya. Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang memberikan kesempatan yang setara, tetapi juga tentang menciptakan rasa kebersamaan dan saling menghormati di antara semua siswa. Inklusi adalah tentang membangun lingkungan yang memberdayakan setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya, tanpa memandang keterbatasan yang mereka miliki. Saya juga belajar bahwa sebagai seorang guru, saya memiliki peran penting dalam membentuk sikap positif siswa terhadap perbedaan dan keberagaman, serta dalam menciptakan ruang belajar yang inklusif dan menyeluruh. Pengalaman bersama Fadil telah memperdalam pemahaman saya bahwa pendidikan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi semua siswa di kelas. Mereka belajar untuk menghargai perbedaan, bekerja sama, dan mengembangkan empati, nilai-nilai yang akan sangat berharga bagi kehidupan mereka di masa depan. Sebagai seorang guru, saya merasa bangga dan terinspirasi oleh perkembangan yang dialami oleh Fadil dan teman-temannya. Saya akan terus mengembangkan pendekatan inklusif dalam pengajaran saya agar semua siswa merasa diterima, didukung, dan diberdayakan. Nah, itu merupakan bagian isi yang telah saya tulis. Kemudian di sini untuk penutupnya ya. Ini untuk penutupnya bisa dilihat atau dibaca oleh Bapak dan Ibu guru hebat. Untuk bagian penutup, tidak lupa juga kita lampirkan umpan balik dari rekan guru. Kemudian umpan balik dari siswa. Dan yang terakhir ada dokumentasi bersama rekan sejawat dan pembelajaran di kelas. Sekian contoh yang bisa saya tampilkan mengenai jurnal pembelajaranku pada modul 3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.